Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi nikmat kesehatan guna menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Mas Budi Gani SOS MM sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia adalah merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi prodi manajemen pelabuhan dengan bobot 2 SKS. Kemudian mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini itu difokuskan kepada pemahaman konsep dan kasus yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Secara umum, manajemen sumber daya manusia dapat membantu mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan tentang dasar-dasar daripada konsep manajemen sumber daya manusia, dan kemudian mahasiswa dituntut untuk mampu melakukan analisis dan perencanaan sumber daya manusia, serta mahasiswa mampu untuk melakukan evaluasi kinerja daripada perusahaan dan sumber daya manusianya itu sendiri. Sebagai bahan kajian, pokok bahasan yang kami utarakan adalah: pertama, konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Kedua adalah fungsi manajemen sumber daya manusia. Ketiga, analisis dan perencanaan sumber daya manusia. Empat, sumber daya manusia dan organisasi. 5, kepemimpinan. 6, etika dan profesionalisme kerja. Yang ketujuh, sikap dan kepuasan kerja, serta 8, kinerja dan evaluasi. Pada awal pertemuan perkuliahan dengan tatap muka di sini akan kami utarakan kepada mahasiswa atau peserta didik kami untuk menyampaikan hal-hal mengenai kontrak perkuliahan yang menyangkut dengan kehadiran tepat pada waktunya, sopan santun, dan tata tertib dalam mengikuti perkuliahan, dan sekaligus menggambarkan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Di pertemuan kedua itu menyangkut konsep dasar manajemen sumber daya manusia yang menjelaskan tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia agar mahasiswa mengetahui konsep dasar tentang siklus kegiatan sumber daya manusia. Yang ketiga, pertemuan ketiga itu memberikan materi lanjutan, yaitu menjelaskan fungsi manajemen agar mahasiswa memiliki pengetahuan dasar mengenai fungsi manajemen sumber daya manusia untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Pertemuan keempat dan kelima itu membahas materi tentang analisis dan perencanaan sumber daya manusia, di mana mahasiswa dapat memahami dan memiliki pengetahuan dengan cara menganalisa untuk proses dan tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. Di pertemuan ke-6 itu membahas tentang sumber daya manusia dan organisasi, yakni memberi pengertian organisasi, mengelola sumber daya manusia, serta pengaruh manajemen sumber daya manusia dalam organisasi agar mahasiswa memahami organisasi dan bagaimana pengaruh sumber daya manusia terhadap organisasi. Pertemuan ketujuh, pembahasan tentang kepemimpinan, di mana mahasiswa dapat mengetahui pentingnya pemimpin dalam suatu organisasi dan gaya kepemimpinannya. Pertemuan ke-8 itu melakukan kegiatan ujian tengah semester guna mengukur kemampuan tingkat pemahaman dari materi awal hingga pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-9 itu memberikan materi tentang etika profesi,
dan kode etik agar mahasiswa mampu memahami etika dalam profesinya. Pertemuan 10 dan ke-11 memberikan pembahasan tentang sikap dan kepuasan kerja, di mana mahasiswa mengetahui tentang sikap kerja serta kepuasan kerja dan cara mengukurnya. Pertemuan 12, 13 itu adalah pembahasan mengenai perencanaan karir, di mana mahasiswa mampu menyusun pola karir dan melakukan perencanaan untuk mengembangkan karirnya. Di pertemuan 14 adalah pembahasan mengenai kinerja, di mana mahasiswa mampu memahami tentang penilaian kerja dan metode penilaian kerja. Di pertemuan 15 pembahasan mengenai key performance indicator atau KPI yang meliputi pengertian KPI, elemen KPI serta implementasi KPI agar mahasiswa mampu mengukur dan menentukan indikator KPI berdasarkan sasaran kinerja. Di pertemuan 16 pelaksanaan ujian akhir semester ini guna mengukur prestasi yang dicapai dalam proses pembelajaran selama perkuliahan dalam satu semester untuk menentukan kelulusan dan capaian pembelajarannya. Dalam proses evaluasi hasil belajar yang telah dicapai, maka kelulusan mahasiswa yang bersangkutan dapat ditentukan dengan usaha dan kerja kerasnya dengan memenuhi kriteria kelulusan yang sudah ditetapkan, yakni kehadiran 20%, tugas 10%, mid-test 20%, final test itu ada 50%. Demikian deskripsi mata kuliah yang kami sampaikan untuk menjadi perhatian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi. Sebagai pertemuan perdana kita, ya, materi kita adalah MSDM. Materi sebagai awal kita perkenalkan dulu. Mata kuliah ini adalah manajemen sumber daya manusia. Ya. Nah, kalau kita ketahui di sini ada MSDM, manajemen sumber daya manusia. Berarti ada dua yang kita bisa pisahkan dulu. Kita pisahkan dulu apa itu manajemen, dan baru kita bahas apa itu SDM. Ya. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Ya. Ini baru kulitnya saja yang supaya kalian lebih paham betul. Nah, manajemen itu adalah boleh dicatat, boleh diingat, ya. Nah, baik, saya kemukakan bahwa yang dimaksud dengan manajemen adalah kemampuan atau keterampilan, ingat, kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Nah, itu manajemen. Nah, kita tahu bahwa manajemen itu kata dasarnya apa? Apa itu? Apa itu? Kalau to manage? Ya, mengatur. Siapa yang mau diatur? Manusianya yang mau diatur. To manage
negatif adalah sumber daya manusianya itu. Apa fungsinya? Fungsi manajemen. Saya ambil salah satu para ahli berpendapat bahwa ternyata manajemen itu fungsinya ada 4. Salah satunya di sini saya kemukakan pendapat dari, Anda sudah tahu, Ferry, ya, berpendapat bahwa fungsi manajemen itu ada 4. Ada 4. Pertama adalah perencanaan. Planning adalah perencanaan. Yang kedua adalah organizing. Apa itu? Pengorganisasian. Ya, pengorganisasian. Ya. Nah, yang ketiga adalah Pengarahan. Pengarahan. penggerakan. Mengarahkan kan, Pak? Menggerakkan. Apa tadi? Pengarahan, dia mengarahkan. Mengerahkan. Iya. 4. Mengkoordinasi, kontrol. Perhatikan, semua beraturan dengan Ngerti. kata-kata semua. Ya. Semua pendapat selalu menurut pertamakan adalah planning. Beberapa ahli semua planning yang awal. Kenapa? Karena merencanakan terlebih dahulu apa yang mau dilakukan. Ya, saya kasih contoh. Kalau kita membuat rumah, kita bangun dari atap dulu kah? Dari dasar. Tentu dari Fondasi. fondasi. Nah, apakah bagaimana supaya rumah itu bagus? Tentu kita rancang dulu. Jangan dibuat, buat. Begitu hasilnya Bengkok. jelek, bongkar lagi. Pemborosan. Jadi rencanakan, ini nanti udah kayak gini, tapi tidak gitu. Jadi di sini adalah ada proses pemikiran, ya. Proses pemikiran apa yang kita akan mau kerja. Nah, di organizing sini, di situ ada pengelompokan tugas dan tanggung jawab. Nah, kamu tugasmu ini, tangan ini, yang ini, tangan ini, ya. Jadi supaya ada tidak semua pekerjaan itu semua kita mau kerjakan semua, ya harus dibagi-bagi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing individu. Ya, nah ada acting penggerakan, ya. Penggerakan di sini adalah memberikan motivasi. Ya. Bagaimana supaya orang-orang atau anak buah kita itu mau bekerja secara ikhlas dan sukarela
agar tercapai tujuan organisasi yang diinginkan. Nah, ini yang perlu ini. Kalau mereka berprestasi, mereka mengangkat perusahaan, mereka menambah hasil produk, ya hargai, berikan bonus. Nah, yang malas jangan disamakan, ya. Nah, ini yang penting juga nih, voting. Dan terakhir adalah controlling. Ini kita masih bahas masalah manajemen ya. Controlling tak terlepas daripada planning. Kenapa? Apa yang direncanakan kita ikuti, kita kontrol, kita awasi. Ya, apakah dia berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Nah, ini fungsi ini. Pengawasan. Oke? Nah, sekarang kita ke sumber dayanya. Siapa yang dimaksud dengan sumber daya di sini? Ya? Manusia. Manusianya ya? Karena ingat sumber daya itu banyak. Ya? Banyak, tapi kita berbicara masalah manusianya. Jadi kalau begitu manusianya tidak mengatur. Manusia yang akan kita atur. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, serta pelatihan. Oke, boleh? Ada yang lain? Ada yang lain? Jadi boleh dikatakan seperti apa yang disampaikan tadi, ya. Juga ini MSDM itu adalah proses mengelola orang-orang dalam suatu organisasi secara terstruktur dan menyeluruh. Ingat, ada proses. Nah, namun dalam hal ini saya kutip pendapat daripada Adani Nawawi di sini menyatakan bahwa MSDM adalah proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja. Ingat, proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, ya, agar potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal bagi tercapainya suatu tujuan organisasi ataupun perusahaan. Ya, nah kita lihat pengertiannya tadi, pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi. Ada penekanan masuk manusiawi itu apa? Ingat, pekerja bukan khususnya tenaga kerja ya, bukan robot, bukan mesin. Makanya dikatakan perlakuan secara manusiawi, karena mereka bukan robot, maka perlakukan dia secara manusiawi. Bila tiba saatnya jam istirahatkan mereka. Mereka berprestasi, angkat dia. Nah, kemudian jangan sampai mereka, karena akan mengganggu akan mengganggu perkembangan organisasi bila manusianya di dalam tidak mendapatkan perhatian, akan terganggu. Nah, jadi saya berharap suatu kelak dalam organisasi Anda menjadi seorang pemimpin, ya itulah perlu kita bawa ini, bahwa karyawan kita itu adalah manusia yang bermartabat,
ya, tidak dijadikan sebagai robot yang bekerja secara terus-menerus. Robot saya kalau bekerja secara terus-menerus itu akan mengalami kerusakan. Ya, nah itu sebagai contoh. Baik, tuh siapa tahu ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Apa pentingnya SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Apa pentingnya SDM dalam suatu organisasi ataupun perusahaan? Di sini saya bisa kemukakan, ya. Saya kembali dulu bertanya, penting atau tidak penting? Penting. Saya tidak tanya apa pentingnya, karena Anda sudah bertanya kepada saya, ya saya akan menjawabnya. Penting. Saya bertanya lagi, siapa yang memprakarsai terbentuknya organisasi? Siapa yang memprakarsai terbentuknya organisasi? Apa? Manusia. Siapa yang merencanakan? Manusia. Siapa yang melakukan kegiatan? Manusia. Jadi sangat penting. Jadi saya jawab simpel saja, ya tidak tahu memang pentingnya sumber daya manusia karena itu, ya. Mereka membentuk organisasi, ya. Mereka yang membuat keputusan, ya. Nah, yang membuat kelangsungan hidup perusahaan atau organisasi itu adalah manusia, ya. Nah, jadi jelasnya memang sangat penting. Sumber daya manusia itu sangat penting, ya. Nah, makanya keberadaannya sumber daya manusia itu memang sangat penting. Jangan sampai tidak perlu ya. Nah, karena kita tahu bahwa yang siapa yang memprakarsai itulah manusia itu. Oke? Ada lagi? Siap saya Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Sarmawati tadi? Erwin. Sarmawati, silakan Sarmawati. Apa saja tugas MSDM? Ya, jawabnya singkat ya. Pertanyaannya singkat. Ya. Nah, sebagai tugas daripada MSDM ini adalah adanya pengawasan. Tugasnya itu ada pengawasan, ya. Siapa yang diawasi? Ya. Manusia di sini sebagai tenaga kerja. Nah, mereka mengawasi apakah mereka produktif atau tidak. Nah, ini tugasnya. Ya, tugas MSDM akan memantau. Ya. Dia akan memantau orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi, ya. Nah, agar tidak mubazir. Baik pegawai tidak ada kerja, ya. Jadi tugasnya itu akan memantau. Memang pertanyaan singkat, tapi ya kita berikan jawaban, ya. Karena siapa yang produktif, nah itu yang menghasilkan, itu yang kita pertahankan. Sudah, sudah pahamnya? Siap Pak. Oke. Pak, siapa lagi? Ada yang mau? Oke. Siapa tadi? Sudah berapa pertanyaan? 3 Pak. 2. 2 Pak. 3 sama. Baru 2. Siapa lagi?
Lodovikus, oke. Apa peran MSDM? Coba ulangi. Apa peran MSDM dalam sebuah organisasi? Nah, tapi sebenarnya hampir sama dengan pertanyaannya. Berperan, mereka punya tugas. Ya, kalau ditanya perannya apa perannya? Ya, dia adalah mengatur seluruh karyawan, ya, agar secara efektif akan melakukan pekerjaannya. Dia bekerja sudah benar atau betul, sudah benar atau salah. Ya, semua dalam pengawasan. Ya, mengatur menempatkan seseorang sesuai dengan jobnya masing-masing. Ya, sini peran kita butuh tukang jahit, jangan kita ambil orang tukang batu. Salah tuh? Nah, jadi siapa yang berperan? Nah, tugas MSDM itu manajemen tempatkan seseorang pada tempatnya. The right job and the right place. Ya, maksudnya tuh? Ya, maksudnya menempatkan seseorang sesuai pada tempatnya. Jauhkan dulu, itu keluarga saya. Tapi kemampuannya cuma begini. Terima saja. Masalahnya kita butuh tukang jahit, sedangkan keluarga kita profesinya apa? Tukang batu. Contoh ya. Jadi dibuang dulu jauh. Prioritaskan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan organisasi. Ya. Nah, sebagai kesimpulan, tidak lain ya? Siapa? Oke, sebagai kesimpulan supaya ini hanya perkenalan untuk mata kuliah sumber daya manusia. Nanti kita masuk ke inti-intinya ya, di situ mengatur tenaga kerja, pengadaan tenaga kerja, ya. Nah, berikan pelatihan dalami nanti ini.